Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-malikid dayan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Ibadur Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qaili fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, dan sebelum kita memulai kajian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan datangnya kita ke Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari malam hari ini, dan terlebih yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk melaksanakan apa yang kita kaji malam hari ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tashbihana wa tahmidana wa takhusyu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamata wa fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jaddina wali jaddatina wali ustadina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Allahumma qatilil kafarata min ahlil kitabi wal musyrikin. Allahumma qatilil kafarata min ahlil kitabi wal musyrikin. Allahumma qatilil kafarata min ahlil kitabi wal musyrikin. Allahumma anji ahlana min ikhwanana fi Palestin wa fi kulli makan wa raf'il ba's anhum wajma' kalimatahum mansurhum ala aduwika wa aduwihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang pertama dan tentu yang paling utama adalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang tidak ada lagi, yang wajib disembah dan patut untuk kita puja dan puji. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah, terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada kita, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah 47 aja, 46 ya. Minggu lalu kita membahas apa Pak? Ada yang masih ingat nggak Pak? Pasal 3. Pasal 3 kita membahas apa? Syahwah dan himmah ya. Untuk review, syahwah dan himmah. Bahwa syahwah itu adalah sebuah gairah yang cenderung kepada keburukan, sedangkan himmah adalah gairah yang cenderung kepada kebaikan. Gitu ya. Jadi memang ada kalanya kita itu gairah sekali untuk beribadah. Tapi ada kalanya kita juga malas sekali untuk beribadah. Di dua-duanya ini memang Allah sengaja ciptakan, sama juga seperti pada surat wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha wal laili idza yaghshaha. Di situ ada disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi memang Allah itu mengilhamkan kepada setiap manusia antara keburukan dan ketakwaan. Tujuannya itu dijawab pada surat Al-Mulk, yaitu tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk menguji seberapa baik di antara kita amal ibadahnya, gitu ya. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan ternyata mati dan hidup kita sendiri itu adalah sebuah ujian. Baik, itu ya. Jadi di minggu lalu itu yang kita bahas. Dan yang kita bahas malam hari ini insya Allah adalah pasal keempat, yaitu tentang sejenak mengistirahatkan diri dari dunia. Ini dalam sekali memang maknanya. Satu kalimat matan hikam itu Pak mengandung lautan makna hikmah, dan itu tidak bisa difahami secara baca saja, nggak bisa itu. Memang harus talaki langsung, harus kepada orang yang pernah belajar. Kalau tidak silahkan aja coba difahami itu. Kan rumit sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Arih nafsaka minat tadbir. Nah, ini juga ada di dalam pasal 4, arih nafsaka minat. Gimana Pak Yamin? Arih nafsaka minat tadbir. Nah, ini juga kalimat baku atau kata baku ya, kata yang sering digunakan istilah-istilah di dalam ilmu tasawuf ya. Ini juga ada tadbir namanya. Arih nafsaka. Arih itu apa? Lepaskanlah atau istirahatkanlah. Nafsaka, dirimu. Apa enggak? Minat tadbir. Tadbir itu apa? Asal katanya mengatur, pengaturan atau melakukan pengaturan-pengaturan. Ya, dipahaminya di sini adalah artinya adalah kita itu seringkali keluar dari qadarnya kita. Minggu lalu kita telah belajar ada qada dan qadar. Qada itu apa? Pengetahuan dulu. Pengetahuan Allah tentang sesuatu, baik yang masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Itu pengetahuannya terhadap diri kita. Nah, pada saat itu diwujudkan, jadi di Lauhul Mahfuz itu dituliskan bahwa janin ini yang ditiupkan nanti ruh itu bernama Nuruddin. Ya, itu sudah dituliskan. Nanti lahirnya di Rangkas Bitung, tidak di Lewi Panjang, tidak di Bandung. Nah,
Kemudian dilahirkan juga bapak ibunya di sana gitu. Dan itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan kepada diri Nuruddin. Dan pada saat itu diwujudkan, itu namanya qadar. Dan kita sendiri tidak memilih untuk menjadi laki-laki. Nah, itu juga qadar. Jadi qadar itu adalah perwujudan dari ilmu Allah terhadap ketetapan makhluk. Perwujudannya. Qada itu ilmunya, sedangkan qadar itu adalah ketetapan perwujudannya. Diwujudkannya itu menjadi qadar. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tadbir itu? Tadbir itu kalau digambarkan secara sederhana, tadbir ini seperti lingkaran begini, Pak. Ini ikhtiar, sedangkan ini adalah qadar tadi. Ini pelan-pelan ya. Kalau nanti mau ditanyakan langsung saja, takut tidak mengerti atau kurang jelas. Arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu, lepaskanlah dirimu. Dari apa melepaskan dirinya? Dari tadbir. Apa itu tadbir? Tadbir itu adalah kita itu suka keluar dari kodratnya Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya, ini kita sering. Umpamanya kita sekarang pekerjaannya A. Melihat kondisi pekerjaan orang lain yang dihasilkan dari pekerjaannya itu terlihat secara kasat mata jauh lebih baik dari apa yang kita punya saat ini. Itu kan sebenarnya kalau kita sebutkan bahwa ada yang namanya lingkaran ikhtiar yang bisa kita lakukan, kemudian ada lingkaran qadar yang tidak bisa kita tembus. Bayangkan sebenarnya kalau pada saat kita hidup itu sebenarnya kita selalu punya dinding-dinding takdir. Nggak jauh-jauh gitu ya, ke istri saja yang paling dekat. Itu ada ya sesuatu yang tidak bisa kita tembus. Contohnya apa? Kalau ke istri paling sederhana. Pada saat misalnya kita tahu bahwa salah satu perbedaan mencolok kita dengan istri biasanya di perasaan. Gitu ya. Nah, kita memaksakan diri kita seperti istri atau istri mau memaksakan seperti kita, atau kan biasanya kalau kita misalnya banyak problem di rumah tangga umpamanya karena kita menginginkan dia seperti orang lain itu seperti kita kan begitu ya. Bayangkan itu, orang lain seperti kita. Ini kan sebenarnya di luar kodrat. Ini yang menjadi problem, Pak. Dan ini sudah dibahas 700 tahun yang lalu oleh Imam Ibnu Athaillah. Kita itu seringkali menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita tembus, ditarik ke wilayah kita, ditarik-tarik gitu, Pak. Menginginkan orang lain seperti kita, berpikir seperti kita, berperilaku seperti kita. Nah, hanya si eta masih gak gitu, mun urang mah moal asana moal kitu. Membandingkan orang lain dengan diri kita. Dan itu kita mah selalu begitu. Kecenderungan habitat kita, kecenderungan perilaku kita adalah membandingkan apa yang kita fahami, yang kita anggap benar, kemudian nanti dibandingkan dengan orang lain, dan orang lain itu ingin seperti kita. Nah, itu. Padahal kata Allah, ini merupakan sesuatu yang dalam syariat agama harus difahami qada dan qadar tadi. Kenapa itu penting? Karena memang ada bagian-bagian tertentu yang tidak perlu kita urusi. Begitu. Apa kalau di pekerjaan? Kata Allah, ini yang saya bacakan tadi itu di surat Al-Insyirah. Di surat Al-Insyirah itu, faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Faida faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, ini terkait dengan ikhtiar, Pak.
Maka apabila kamu telah mengerjakan satu pekerjaan, maka kemudian bersungguh-sungguhlah mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu. Nah, ini artinya apa? Dalam semua ayat Al-Quran itu kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar. Dan ikhtiarnya itu adalah terkait dengan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Dipahami Pak ya? Jadi ternyata selama ini banyak sekali kekeliruan-kekeliruan menurut sudut pandang Ibnu Athaillah 700 tahun yang lalu sudah dibahas, bahwa seringkali kita menganggap apa yang kita kerjakan itu harus ada hasil. Tanda petik Pak, harus ada hasil. Padahal kata Allah sudah, kamu lakukan saja dengan baik, sesuai dengan syariat, maka hasilnya itu urusan aku. Maka ini, kita itu hanya diperintahkan di dalam koridor ikhtiar, tidak dalam koridor qadar atau itu qadar. Allah hanya memerintahkan itu. Maka ini nanti hikmahnya kenapa untuk menjadi kita tidak, kemarin sudah saya sampaikan, tidak sombong. Dan pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak kecewa. Sering nggak kita kecewa? Sering, Pak. Kenapa? Terlalu banyak kecewa. Sehingga film Roma Irama. kecewa. Jadi kita itu Pak, kita itu coba deh rasa-rasa, kita itu kok sering banyak kecewa gitu ya. Di kehidupan sehari-hari kita ingin seperti ini, istri ingin seperti ini, anak ingin seperti ini, atau siapapun teman tetangga ingin seperti ini, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harap, apa yang kita lakukan, kecewa kan ya. Banyak sekali Pak, banyak sekali hal-hal yang membuat kita kecewa. Loh, kekecewaan itu salah satu penyakit batin Pak. Dulu psikiater itu nggak ada. Tahun 1950-an aja mulai ada itu disiplin ilmu tentang psikologi. Sudah mulai dipelajari. Kalau dalam ilmu komunikasi ada namanya Dale Carnegie. Kalau di bisnis pasti mengenal ya nama ini. Dale Carnegie itu memang terkait dengan ilmu komunikasi. Dan itu betul-betul menggali tentang ilmu psikologi. Itu tahun 1950-an aja Pak. Karena apa? Makin kesini orang makin banyak yang berpenyakit hati. Udah ada bipolar atau ujung-ujungnya Pak, itu masalah kesehatan mental. Kalau masalah kesehatan mental, maka poinnya kata Ibnu As-Sakandari, dia terlalu sibuk mengurusi sesuatu yang sebenarnya bukan ranahnya. Kita tuh terlalu sibuk gitu. Padahal kita hanya diperintahkan untuk berupaya. Jadi kalau anak kecil nih, contoh anak kecil aja Pak. Kita meminta anak kita untuk membelikan sesuatu ke warung umpama, atau misalkan Pak Otang beli apa Indocafe atau beli udud gitu ya. Nah, pada saat kita memerintah itu atau kita meminta anak kita untuk membelikan itu kan ada terbersit di otak kita kan ya, di pikiran kita. Nanti kalau misalnya memang ada sisa jajannya kan bisa dibelikan. Kadang-kadang kan kita nggak ngomong, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak ngomong, kita bilang udah nanti beli aja dulu gitu, beli aja. Padahal di pikiran kita tuh mau ngasih. Itu sering gitu, kita tuh sering begitu, minta duluan, padahal Allah itu sebenarnya mau ngasih tanpa dipinta pun. Apa buktinya? Lah, kita nggak pernah minta jantung ini terus getar terus detak, itu nggak pernah. Kapan kita minta? Ada doanya? Nggak ada. Nggak ada Pak. Mana doa yang meminta pembuluh darah ini supaya terus jalan, otak kita terus hidup? Mana ada? Nggak ada. Ulama sendiri nggak pernah itu mengajarkan doa-doanya, karena memang itu sudah Allah beri. Itu sudah pemberian. Nah ini kadang-kadang kita meminta yang sebenarnya nanti Allah kasih kalau kita mengerjakan dengan baik. Itu problem kita Pak. Makanya kenapa sekarang itu mental kalau dilihat di berita itu, apalagi di Detik itu, banyak orang yang gampang bunuh. Coba deh lihat kan ya. Cuman karena gara-gara sakit hati bunuh. Itu kan? Gara-gara cuman misalkan apa namanya yang tukang bangunan tuh kemarin yang membunuh apa S2, dosen S2 itu.
Cuman karena ditegur berisik gitu. Pas namanya juga tukang ya. Mantekan naon gitu. Berisik gitu. Ditegur sakit hati, bunuh. Coba bayangkan Pak, sebegitu mudahnya kalau hati ini sudah berpenyakit ya sudah gitu, hilang. Ini maka memang betul sekali karena kata Ibnu Athaillah dengan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, nanti pada saat akhir zaman itu, maka orang-orang itu akan terlihat gagah, terlihat mewah secara kasat mata, tapi sebenarnya di dalam hatinya rapuh. Apa buktinya? Coba kita tengok. Menurut kita, kasat mata kita, bahwa orang yang berharta itu seharusnya dia bisa fokus dalam beribadah. Kenapa logikanya begitu? Karena kalau kita tanya orang yang tidak berharta, kenapa kamu masih bekerja pada saat waktu sudah azan? Maka jawabannya adalah saya sedang mencari rezeki. Saya sedang mencari nafkah, saya sedang mencari uang. Logikanya Pak, berarti kalau sudah punya uang ibadah dong. Bener ya? Logikanya begitu. Tapi faktanya, coba kita tanya ke orang kaya yang tidak sholat. Kita tanya ke yang benghar tidak sholat. Pada saat kita tanya, ternyata jawabannya, saya masih sibuk dengan pekerjaan. Terus pertanyaannya, di saat kapan kita bisa fokus beribadah? Kalau miskin tidak bisa, pada saat melarat kita tidak mampu, mengejar terus dunia, dan ternyata setelah dunia itu digenggaman tangan, itu pun tidak membuat kita fokus beribadah. Terus kapan coba? Ya, kapan coba itu? Makanya ini betul-betul disinggung Pak oleh Ibnu Athaillah ini. Kita tuh sibuk mencari dunia, dan ternyata apa? Itu hanya klise, alasan kita yang dibuat-buat. Dan pada akhirnya kita tidak pernah punya waktu untuk fokus beribadah. Coba deh sekarang rasa-rasa Pak. Kalau kita sholat, kita ngerasa enak nggak sholat? Jujur aja coba ke diri sendiri. Apakah pada saat kita sholat merasa tentram nggak? Apakah pada sholat itu kita merasa tenang nggak? Apakah pada sholat itu kita merasa bahwa memang Allah mendengar nggak apa yang kita baca? Apa yang kita doa? Kalau itu hambar Pak, hati-hati. Ini pernah saya sampaikan, hati-hati. Berarti sholat kita hanya sebatas kewajiban saja. Tidak menjadi sesuatu yang kita anggap penting. Dan ini bahaya sekali, apalagi kalau kita sudah beruzur gitu ya, sudah sakit-sakitan, waduh. Itu ya, sepuh lah. Asal secara raket gitu ya. Cobian Pak, upami tengaos teu aya anu ngemutannya, ieu mah ngemutan we gitu. Jadi memang seperti itu Pak. Ternyata kita itu maka Allah mengatakan sering kali di Al-Qur'an, inna dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia itu hanya senda gurau saja. Dan itu banyak sekali dibahas di Al-Qur'an. Dan ternyata benar Pak. Kita menganggap bahwa kalau kita kondisinya seperti ini kayak bersyarat gitu. Kita nanti bisa fokus ibadah kalau ini. Dan ternyata setelah itu kita penuhi, enggak, buktinya enggak Pak. Enggak ada. Maka memang agama itu memberikan ruang-ruang, memberikan satu syariat ya, banyak sekali syariat yang memang agar kita itu fokus beribadah. Ini dalam ilmu fikih juga kan dibahas. Umpamanya kalau ada makanan di depan mata gitu ya, kemudian ada waktu sholat. Nah itu lebih baik mana kan gitu ya. Pernah dengar ini? Secara ilmu fikih apakah lebih baik kita sholat dahulu atau makan dulu gitu kan? Nah, yang benar yang mana? Makan dulu. Tuh, waktunya sholat aja Allah membiarkan kita untuk menenangkan jiwa dulu. Wala tutma'inna wa aqimus sholat. Janganlah kamu sholat sampai kamu merasa tenang. Maka ini punten pisan ya, punten ini ngemutan unggul. Kata ilmu fikih, kalau kita terlambat berjamaah, masbuk nih posisinya masbuk.
Imam sudah amin, kedengeran nih, amin. Kita masih ada di ujung gang. Nggak usah lari, Pak. Nggak usah lari, nggak usah. Karena secara ilmu fikihnya tidak boleh malah lari. Dan itu ditegur dulu sama Nabi. Ya, jadi santai aja. Kalaupun memang terlambat, biarkan. Toh ada niatnya, kita sudah berniat untuk berjamaah, pahalanya sudah dapat. Begitu. Ini punten ya, ngemutan wungkul ya mah. Jadi sekali lagi, kalau nanti pada saat berjamaah kita terlambat, tidak perlu buru-buru karena jelas dalilnya wala tutma'inna wa aqimus sholah. Janganlah kamu sholat sampai kamu dalam kondisi tenang. Maka ini turunan fikihnya kenapa orang yang mabok tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Kumarek sholat nah jiwana begitu apal manehna sorangan kan gitu. Maka ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi sholat itu datang ke masjid dalam kondisi tenang. Kalau memang ada di rumah yang kira-kira bahkan nanti mengganjal, misal hilap sigana matikan kompor, ya kan. Terus misalkan kunci rumah upami nyalira kan gitunya. Jadi sesuatu hal yang nanti kira-kira timbul di pikiran pada saat sholat sebisa mungkin untuk diminimalisir. Begitu. Karena kita itu sholatnya sholat ngalayang. Ya pikiran teh kemana-mana gitu ya. Orang mada hese asana khusyuk tanya. Maka memang kata Ibnu Athaillah As-Sakandari minimal ya. Minimal pada saat nanti kita sholat, maka semua hal-hal yang terkait duniawi itu kita tinggalkan sejenak. Begitu. Tadbir itu begitu. Sampai sini bisa difahami, Pak? Bisa ya. Baik, kita lanjut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukumul amal ayyutqinahu. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang melakukan sesuatu pekerjaannya itu dengan cara itqon. Apa itu itqon, Pak? Itqon itu tepat, terarah, dan jelas. Artinya pekerjaannya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi ternyata Rasulullah itu senang sekali kepada orang yang kalau bekerja itu sungguh-sungguh. Itu Allah senang sekali, Rasulullah senang sekali itu. Dan itu digariskan dalam koridor syariat. Jadi kita itu diperintahkan untuk berikhtiar itu memang Allah dan Rasulullah sendiri yang mengajarkan. Makanya tadi, fa'idha farul tapang sebuah ila rabbika fargob. Kalau kamu sudah sholatnya khusyuk, maka bertebaranlah di muka bumi, juga usahanya khusyuk. Khusyuk di situ juga serius. Kalau kita jadi guru, ya jadi guru yang serius. Kalau kita jadi pengusaha, ya jadi pengusaha yang serius. Gitu ya. Ini kalau sholat seperti khusyuk, tapi ketika berikhtiar seperti main-main biasa apa gitu. Buka warung misalkan tabuh hiji, tabuh tilu. Kadahna makan tabuh 7 makanya. Ya mah tabuh 10, tabuh 12 karek buka. Allah tidak senang itu. Karena memang anjurannya sendiri adalah bukanya itu, ikhtiarnya itu harus juga maksimal. Begitu. Ya, innallaha yuhibbu idza amal ahadukum an ayyutqinahu gitu ya. Jadi Allah sangat-sangat menyukai orang-orang yang itqon. Itqon itu pekerjaannya itu benar gitu. Sungguh-sungguh. Di hadis yang lain juga ini dalam kitabnya Imam An-Nawawi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berlaku ihsan atas segala sesuatu. Ini yang kita temui, Pak. Ada ihsannya itu di masjid saja, sedangkan nanti di kantor apa? Kebalikan dari ihsan. Ini banyak ya. Seperti terlihat khusyuk, seperti terlihat
benar. Tapi ternyata itu hanya di masjid aja. Begitu muamalah ya tetap aja ngurangan timbangan, kemudian berlaku tidak jujur. Itu hanya di masjid saja. Maka Imam As-Sakandari mengatakan, pada saat kita ingin menjadi orang yang tadbir tadi, tidak menjadi orang yang keluar dari koridor ikhtiar tadi, maka yang harus kita lakukan adalah berupaya ikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian untuk urusan hasil, jangan pernah pikirkan. Maka mudah-mudahan di situ nanti konsep tawakal muncul. Lakukan saja, lakukan saja, lakukan saja, tapi tidak pernah memikirkan hasil. Begitu ya. Baik. Imam Ibnu Arabi itu pernah menyampaikan di dalam kitabnya, dulu itu Ibnu Arabi itu mengomentari ada satu peristiwa, Pak. Yaitu banyaknya orang yang terlihat nikmat berzikir. Pernah merasakan nikmat berzikir nggak, Pak? Pernah nggak, Pak? Pernah. Mudah-mudahan pernah ya. Kalaupun belum pernah, ini harus diraih. Harus diraih. Mulai dari sekarang. Kenapa? Kata Imam Ibnu Arabi, pada saat kita tidak merasa zikir itu nikmat atau membawa ketenangan di dalam jiwa, berarti sejujurnya, hakikatnya, zikir itu hanya sebatas lisan saja. Dan Allah tidak melihat sampai ke dalam hatinya. Nah, ini yang menyebabkan kita kenapa tidak khusyuk dalam sholat. Karena dari hal-hal terkecilnya itu seringkali kita tidak sadari. Zikir tidak nikmat, pengennya cepat pulang. Gitu ya. Kita mah begitu, pengennya cepat pulang. Nanti kalau sudah di rumah sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga, cuman buka TikTok. Gogoleran, mager. Padahal mah cuman begitu, Pak. Tapi memang gairah kita tadi ya, nafsu syahwah kita itu menginginkan kita itu seperti pengen cepat-cepat gitu keluar. Padahal setelah keluar mengapain sih gitu? Enggak juga. Itu ya. Baik. Nah, ini juga yang harus kita pahami bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, setiap amalan yang kita lakukan, mulai dari sekarang, ya, saya mengingatkan saja Pak, terkhusus kepada diri saya sendiri. Setiap amal ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan mulai hari ini, coba rasa-rasa, ada rasanya nggak di hati kita Pak? Ada efeknya nggak di hati kita? Entah itu ketenangan, entah itu ingin balik lagi ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Ada nggak rasanya itu? Kalau tidak ada, harus diadakan. Maka Pak Juhri punya inisiatif, ya sudah kurang lebih 6 bulan atau setengah tahun berlalu, ya alhamdulillah. Ini sebatas pengingat Pak, pengingat kepada terkhusus diri saya sendiri, karena saya juga dalam proses belajar, dan kita semua di sini dalam proses belajar memahami, ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama. Jadi kajian yang 1 minggu sekali ini Pak, mudah-mudahan apalagi dengan bahasan kita terkait qalbu ini memang terkait hati ya. Karena kalau masalah fikih nanti Bapak bisa baca, bisa dengar, tapi kalau masalah hati ini memang perlu ditalaki, perlu memang penjelasan. Sehingga ilmu al-hikam ini Pak itu memang tidak sembarangan diberikan. Terus terang ya, kalau apalagi nanti coba aja, kalau tidak percaya di YouTube silahkan dicari. Itu memang agak jelimet Pak, pembahasan ini itu. Dan dulu kata guru saya, kalau al-hikam ini tidak diajarkan langsung, artinya bersanad, hati-hati. Nanti bisa salah penafsiran, pemahaman, malah keliru. Begitu ya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan Pak? Bisa difahami? Pelan saja, tapi mudah-mudahan bisa dicerna, bisa dimengerti, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Ada pertanyaan Pak? Sebelum saya tutup, mangga. Kalau kita untuk mencapai tajbir itu ada nggak trik-trik khusus gitu? Misalnya kita
kita sesama teman saling mengingatkan atau ada untuk lebih mendekatkan dirinya itu caranya seperti apa gitu ya, torikotnya ya. ya. Baik. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini bukan kata saya Pak ya, saya cuma mengutip saja. Poin utama dari pembahasan dari pasal 1 sampai dengan akhir nanti sekitar 250-an lebih. Satu Pak, itu terkait dengan uruslah dirimu sendiri. Uruslah dirimu sendiri. Jangan mengurusi orang lain. Cukup itu saja. Kalau kita sedang sholat, kita menganggap, ini saya sampaikan juga. Kalau kita sedang sholat, pikiran kita kadang-kadang selewatan ada, si eta mah kitunya sholatna. Kan ada ya, biasa selentingan gitu kan ya. Si eta mah kitunya sholatna. Maka yang selentingan itu kita hapus itu. Fokus ke diri sendiri. Saya juga barangkali begitu ya. Gitu. Kan beda ya. Kita menganggap orang lain keliru, orang lain salah di dalam sholat yang pernah saya sampaikan, itu adalah maksiat yang tidak terasa. Sedang sholat, terlihat kasat mata sholat, tapi sebenarnya bermaksiat. Maka apa kata Ibnu Athaillah? Fokuslah pada dirimu sendiri. Karena dirimu sendiri pun belum tentu terbebas dari neraka. Jadi mulai sekarang tidak perlu repot mencampuri urusan orang lain. Kalaupun ibadahnya ada yang keliru dan masih bisa diingatkan, diingatkan saja dengan cara baik. Kalau tidak, jangan digunjingkan, jangan digibahkan. Begitu kata agama. Cukup fokus ke diri sendiri. Wallahu a'lam. Mangga? Wah, sigana ieu mah tos ahli. Sigana tos ahli teh bingung apa kumaha. Salawatan dulu lah ya. Tahu salawat tibil qulub nggak Bapak? Tahu. Ayolah, salawat dulu lah ya. Biar terang artinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Biasa tak? Dari Pak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Suaranya ketinggian gitu Pak? Oh cekap. Gila. Hah? Oh belum pada hafal. Ada? Coba sekali lagi biar hafal Pak, biar hafal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gitu. Wasalim. Kunaon teu wasalam Pak? Kunaon teu wasalam tapi wasalim kunaon tah? Hai, babadean, babadean.
Nu apal kenging umroh dewe Pak Kal Jabar. Siap. Apal tuh Pak, kunaon wasalim kan aya wasalam wasalim kan. Upami dina doa kunut tah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam wa salim. Wassalam wasalim. Wah, teu kompak Wassalam wasalim. Wah, wassalam wasalim. Ayo, cung nu wassalam lah, cung nu wassalam. Wassalam. Oke. Abi bade naros ka Pak Imam. Pak Imam kunaon wassalam sanes wasalim? Oh, kurang tahu. Pak Johri. Wassalam. Oh, banyak orang. Oh, siap. Pak Darusman tadi ngacung wassalam. Kunaon Pak? Kulan? Jamak. Oh, Bah, kumaha Bah? Tidak ada yang menjarkan, boleh. Ayo deh nusanes, coba aina wasalim, mana kelompok wasalim ya? Aduh, wasalim, badep. Wasalim, Pak Hajendan, coba Pak Hajendan, wasalim. Waduh, ini berarti golput banyak, golput. Waduh. Ayo. Pak Yamin, badai. Wassalam, wasalim. Wasalim. Nah, jawabannya teh kieu, Pak. Kalau ini ilmu ya. Kalau di depannya sholat, maka ujungnya salah. Wasallallahu, berarti ujungnya nanti wasalam. Tapi kalau soli di depannya ujungnya lim, sederhana begitu. Jadi ini bukan terkait jamaah, ini terkait susunan kaidah bahasa Arab. Apal? Nah, makanya kenapa di salawat ini di depannya Allahumma sholli, berarti di ujungnya jadi wasalim. Gitu. Kalau di bahasa Arab ini berarti atof. Atof itu sesuai dengan kalau dia li maka jadi lim, kalau dia la jadi berarti lam gitu. Paham sampai sini ya? Bedanya sholat dengan soli, lam dengan lim. Jadi nanti kalau ada yang doa kunut ini kalau ada berarti jangan wasallallahu ujungnya wasalim, jangan wasalim, wasalam. Kalau soli berarti jangan wasalam, wasalim. Ada yang ditanyakan lagi? Mangga? Leres, Pak Haji. Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita sudah 4 pasal Pak ya. Nah, 4 pasal ini poinnya adalah apa? Itu terkait dengan meluruskan niat. Sesuatu yang lurus berarti tadinya bisa bengkok. Jadi kita ada selentingan hati sepintas itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari nggak ada masalah. Maka di pembahasan ini luruskan kembali. Kalau ada yang keliru, kalau ada yang bengkok, tidak apa-apa di siratan pertama di hati kita, tidak ada masalah. Tapi setelah pengajian kita ini, jangan sampai itu diteruskan gitu. Sampai terus-terusan mengganggu sampai sholat. Karena ada Pak, sampai salam kepikiran terus. Ayah gitu kan. Ayah umpama saya dulu pernah pengalaman gini Pak. Sebelum ini ilmu ini saya dapat. Jadi dulu itu Allahu Akbarnya kenceng. Allahu Akbar itu kan kalau tidak wakil memang diperbolehkan ya. Allahu Akbar itu jahar memang keras, tapi tidak boleh lebih dari imam gitu, kecuali memang ada wakil. Seperti kalau jauh gitu kan, satu misalnya imam Allahu Akbar nanti ada gitu. Kalau banyak Allahu Akbar gitu kan, ada gitu. Barangkali kalau yang sudah ke Mekah ada ya. Nah, memang seperti itu syariat fikihnya. Tapi ini kan cuma segini gitu. Allahu Akbar. Kira-kira gimana itu, Pak? Itu ya. Nah, itu pernah dulu selintasan saya sebelum belajar ini. Saya bilang, "Oh, itu apa nggak tahu ya gitu." Itu sepanjang sholat, Pak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Satu waktu ditegur. Katanya apa? Saya khusyuk. Saking khusyuknya kalau nggak begitu nggak khusyuk.
Kan bingung Pak orang seperti ini, gimana coba? Nah, maka memang kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, setelah kita tahu ilmu ini, kalau memang ada yang mengganggu, kalau bisa diluruskan, diluruskan. Kalau tidak, lintasan hati kita yang tidak benar pada saat sholat, sampai situ saja udah. Hilangkan lagi, hilangkan lagi. Berusaha untuk hanya fokus ke diri sendiri. Jangan-jangan ibadah kita lah yang tidak diterima. Jangan-jangan begitu. Kita ngurus, kita sibuk. Nuju sholat, Pak. Nuju sholat, mikirkan, batur. Padahal diri sendiri kayak pikiran. Kan begitu. Kita mah ya, mulai dari hari ini, pikirkan diri sendiri. Karena kita juga belum tentu selamat dari neraka. Gitu. Allah alam, Pak Haji. Nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya ada juga ya. Jadi terkait diri itu, dirinya juga ada yang terkait sosial. Ini kan tadi ikhtiar itu ibadah apa? Ibadah sosial kan ya. Nah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengharamkan orang yang masuk ke makom asbab. Waktu lalu saya sudah sampaikan, ke makom asbab, ke makom duniawi, yang dengan itu dia bisa menuju surganya Allah. Jadi tidak semua urusan duniawi itu bisa mencelakakan. Justru dengan urusan duniawi itulah bisa menuju surganya Allah. Ada kata Imam Ibnu Athaillah. Tergantung lagi-lagi dari niat apa yang ada di hati kita. Lagi-lagi ke sana. Terkait dengan itu, Bah, saya memang terus terang memilih jalan begini. Dari apa yang saya pahami. Jadi kalau seandainya kita punya kemampuan untuk meluruskan, tanda petik, punya sesuatu yang bisa didengar. Umpama kalau di sini misalnya Pak Haji Encep, orang yang dianggap bijaksana, kan begitu ya. Kemudian disepuhkan, itu bisa memberikan, kita sampaikan ke beliau. Gitu. Karena apa yang kita pahami juga belum tentu benar. Ini problemnya, Pak. Siapa yang menjadi hakim atas pendapat atau pemahaman kita? Siapa coba? Kita menganggap diri kita benar, kan orang lain juga menganggap dirinya benar. Terus gimana ceritanya itu? Nanti bisa bentrok ya. Jadi memang kata Ibnu Athaillah di dalam kitab itu, fokus ke diri sendiri itu untuk apa? Untuk bisa menakar qadar ini. Untuk bisa menakar. Ini kira-kira kita bisa nggak ya masuk ke orang itu? Kira-kira bisa nggak ya omongan kita ini didengar? Kira-kira bisa nggak ya kalau kita ngomong dipertimbangkan? Kalau dikira-kira, ini kan kita bisa mengukur nih, bisa menakar. Kalau tidak bisa, jangan. Dicari siapa yang bisa kira-kira masuk. Agama tuh sampai sebegitunya. Begitu ya. Jadi kalau memang kita menganggap diri benar, hati-hati itu maksiat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi. Itu di minggu lalu tuh dibahas. Kita menganggap diri kita benar sehingga memberitahu dia, misalkan gitu. Hati-hati itu luruskan niat, hati-hati. Jangan-jangan kita merasa lebih baik dari dia. Tipis ya. Seperti sulit memisahkan kan ya. Tapi memang begitu kata Imam As-Sakandari, uji kembali niatmu. Kalau memang mau memberitahu orang lain atas kesalahannya, uji kembali niatmu. Niat kamu atas kamu lebih baik dari dia, atau atas pemahaman yang kamu dapat ada sumbernya, diberitahukan ini sumbernya. Ini pendapat yang benar versi misalkan Al-Quran hadis. Kalau itu tidak bisa, hati-hati. Begitu banyak orang yang tersinggung, yang tadinya sering ke masjid, tapi tidak karena masalah teguran. Ditegurnya tidak dengan ilmu. Maka ada kata guru kami dulu, segala sesuatu ini terkait dengan ini ya. Segala sesuatu landasannya ilmu, jangan nafsu. Sekali lagi nih, segala sesuatu berarti yang kita lakukan harus berdasar ilmu, bukan nafsu. Jadi untuk memberitahukan orang lain pun hati-hati, di situ ada syahwah. Keinginan kita, gairah kita untuk memberitahu orang lain atas kebenaran yang kita pahami, itu pun bisa berbuah maksiat kalau niat kita tidak diuji. Jadi pembahasan kita Pak, nanti sampai dengan akhir, sampai dengan 200 sekian, kesimpulannya adalah apa yang kita pahami, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, uji sudah benar atau belum. Begitu. Wallahu alam, Bah. Baik. Ini banyak sekali kisah ulama, salah satunya Imam Malik.
Imam Malik itu ada satu muridnya yang melakukan satu kesalahan. Ini masyhur sekali ya, masyhur sekali Imam Malik. Karena salah satunya adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik itu memang seorang ulama besar ya, yang memang terkenal dengan kezuhudannya, akhlaknya luar biasa. Dan salah satu yang jadi bahasan kita adalah terkait dengan cara beliau menegur. Menegurnya Imam Malik kepada murid-muridnya. Kalau kita kan, kamu salah tuh. Kan biasanya gitu ya. Kita misalnya ke murid nih, ke siswa. Kamu jangan begitu di hadapan banyak orang. Tapi yang dilakukan Imam Malik enggak. Pada saat melihat ada kekeliruan, kata Imam Malik, kalau sedang belajar itu bukan kesalahan. Itu kekeliruan. Kalau keliru berarti ada potensi dibenarkan. Seperti tadi Pak Haji bilang, kebengkok aja. Ada sesuatu yang kurang-kurang sedikit, ya kan tinggal meluruskan. Kan begitu ya. Berarti poinnya adalah bagaimana cara kita meluruskan. Nah, Imam Malik luar biasa akhlaknya. Pada saat semua sudah nggak ada, dipanggillah si orang itu. Si murid ini dipanggil. Dan ini hanya 2 orang saja antara Imam Malik dengan orang itu. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan kalau bisa, semut pun jangan ada. Untuk apa ini? Supaya menjaga perasaan yang dikasih tahunya itu, Pak. Jadi boleh, tidak ada masalah untuk memberitahu. Karena di ayat lain kita dianjurkan untuk saling watawasobil haq, watawasobisob. Memang dianjurkan untuk itu. Tapi caranya perhatikan gitu. Jadi di kitab ini tuh lebih ke caranya yang harus kita perhatikan, niatnya yang harus kita perhatikan. Jangan sampai memberitahu itu kita merasa kita lebih baik dari orang itu. Itu yang harus diluruskan bagian itunya. Kalau untuk memberitahunya malah baik gitu, watawasobil haq tadi. Itu ya. Jadi memang memberitahu juga ada caranya, ada adab-adabnya. Kalau bisa hanya berdua, itu memang harus berdua. Kalau tidak bisa, jangan lakukan. Karena kata Imam Al-Ghazali, ketika memberikan koreksi di hadapan orang banyak, itu bukan pemberitahuan, itu bukan ilmu, tapi sebuah penghinaan. Itu. Ini kata Imam Al-Ghazali, jangan memberikan koreksi di hadapan banyak orang, karena itu bukan sama sekali kemuliaan, tetapi sebuah penghinaan kepada orang yang mendapatkan koreksi itu. Ini akhlaknya, Pak. Gitu. Jadi anggap saja tidak ada masalah di depan itu. Tapi nanti di belakang kalau memang ada kesempatan untuk disampaikan, sampaikan dengan cara bil hikmah. Jangan sampai mengkritisi di depan banyak orang. Itu sama dengan penghinaan, kata Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan poinnya dapat ya. Karena nanti gini, Pak, hasil dari ibadah itu harus keluar dalam bentuk akhlak yang mulia. Coba jabarkan akhlak yang mulia itu seperti apa? Kan paling sederhana adalah mengkomunikasikan sesuatu yang menurut kita benar tetapi tidak menyinggung orang itu. Kan sulit itu, coba Pak. Sulit. Kita kadang-kadang di hati kita, bahkan bukan kadang-kadang, seringkali kita memberitahu orang lain menganggap kita ini lebih benar. Kan di situ problemnya tuh. Sehingga ada gontok-gontokan, ada adu urat. Adu urat itu ada karena kita tidak lapang atas pemahaman bahwa boleh jadi kita salah, dia benar kita salah. Kan nggak lapang di situ. Atas pemahaman itu sehingga terjadi gontok-gontokan. Makanya dulu akhlak para ulama itu, kalau seandainya di saya ada benarnya, maka silahkan ambil. Kalau memang nanti di yang lain ada benarnya, silahkan ambil. Tidak perlu pakai argumen saya. Kan begitu. Akhlaknya luar biasa. Sederhana, tapi sulit dilakukan. Terkait dengan komunikasi saja. Gitu ya. Di dalam Islam, Pak, di dalam Islam, jidal itu berarti perdebatan, sebaiknya dihindari. Ya. Sebaiknya dihindari, entah itu di apapun lah, baik percakapan langsung ataupun di grup, apalagi di grup ya, apalagi di grup WA gitu, atau di secara personal, japri gitu, atau langsung. Hindari jidal, hindari perdebatan. Karena apa? Ini kita belajar malam hari ini. Perdebatan itu menimbulkan syahwat, menimbulkan niat yang kadang-kadang keliru. Niatnya benar, tapi caranya salah. Niat kita memberitahu itu kan berarti kita memberikan pandangan. Ini yang keliru, Pak. Kita kalau memberikan pandangan berarti boleh diterima, boleh tidak dong. Nah,
kebanyakan kita kalau memberikan pandangan, niat dalam hati kita terbesit ingin selalu diterima. Kan ini problemnya nih, kata Imam As-Sakandari. Maka kita harus kembali kepada kodrat kita. Kita itu tidak bisa membolak-balikan hati. Kita hanya bertugas menyampaikan sebatas pandangan, sebatas pendapat. Kalaupun itu diterima, barangkali kalau benar alhamdulillah. Tapi kan juga ada potensi tidak benar kan ya? Maka kita harus sadar di situ bahwa pendapat dan keilmuan kita juga belum tentu utuh, belum tentu matang. Sehingga orang lain pun boleh jadi menyempurnakan itu di kemudian hari. Sehingga nggak usah gitu, nggak usah kalau memang ada yang menyangkal, kalau ada yang menyanggah, ya sudah. Kita juga mencari lebih banyak ilmunya, barangkali kita ada yang kurang. Mereka juga pasti dalam hatinya itu juga mikir, Pak. Oh iya. Boleh jadi apa yang dia katakan juga benar. Lambat laun tanpa kita ngomong satu sama lain, dia belajar, kita juga belajar. Kan begitu kalau akhlak baik ya. Tidak perlu sampai wah gitu, nggak usah. Kalau udah ngaji seperti ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih ya, sudah waktu menunjukkan 8:30. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat dan kita semua bisa melaksanakannya sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.